Tidak banyak orang yang tahu, ternyata ada sebuah negara kecil di Asia Tenggara, luas wilayahnya tidak lebih besar daripada kota Jakarta. Negara ini tidak memiliki tambang emas, tidak punya ladang minyak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih saja harus membeli air dari tetangganya. Sejak awal kemerdekaannya, banyak pihak meramalkan negara ini tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena alasannya sederhana, terlalu kecil, terlalu miskin sumber daya, dan tidak memiliki apapun untuk dijual ke dunia. Tetapi sejarah justru mencatat sesuatu yang mengejutkan. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa dekade saja, negara kecil ini menjelma menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Dari yang awalnya dipandang sebelah mata, kini menjadi teladan bagi banyak orang di negara lain. Ironisnya, negara-negara yang jauh lebih besar dengan sumber daya alam berlimpah justru tertinggal jauh di belakangnya. Negara itu adalah Singapura. Pertanyaannya kemudian muncul, bagaimana mungkin sebuah negara kecil tanpa kekayaan alam bisa tumbuh lebih cepat daripada negara besar dengan segalanya? Apa kunci yang mereka pegang dan apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari? Bahkan mungkin kita tiru dari perjalanan luar biasa itu. Salah satu rahasia di balik kemajuan Singapura, kita harus melihat kembali ke tahun 1965. Tahun itu Singapura baru saja resmi merdeka setelah berpisah dari Malaysia. Situasinya jauh lebih kata ideal. Tingkat pengangguran sangat tinggi, ketegangan etnis kerap memicu konflik. Wilayahnya sempit. Bahkan air bersih sehari-hari pun harus diimpor dari Johor, Malaysia. Bagi banyak pengamat saat itu, Singapura hanyalah titik kecil di peta yang tidak punya masa depan. Tetapi di tengah kondisi suram itu, lahirlah arah baru melalui kepemimpinan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, yang memandang kenyataan dengan jernih. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam, tidak punya tanah luas, dan tidak mungkin bersaing secara tradisional dengan negara-negara besar. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki hanyalah manusianya. Dari kesadaran inilah lahir strategi pembangunan yang berfokus pada dua pilar utama. Pembangunan manusia dan pembangunan institusi pendidikan. Dipandang bukan sekedar sarana mencetak tenaga kerja, melainkan fondasi untuk membentuk generasi yang disiplin, terampil, dan mampu bersaing di kancah global. Sementara itu, pembangunan institusi diarahkan pada pembentukan pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya, sehingga negara kecil ini memiliki kredibilitas di mata investor internasional. Keputusan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Di saat banyak negara masih terjebak pada eksplorasi sumber daya alam, Singapura justru memilih membangun modal manusia sebagai aset utama. Dan inilah yang menjadi titik balik yang mengubah arah sejarahnya. Inilah salah satu langkah-langkah yang ditempuh Singapura untuk keluar dari keterpurukan, bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari visi yang jelas dan eksekusi yang konsisten. Mari kita uraikan rahasia-rahasia yang membuat negara kecil ini mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui banyak negara besar. Dalam tata kelola pemerintahan Singapura, memahami banyak sebuah negara tidak mungkin maju tanpa pemerintahan yang bersih. Sejak awal, Lee Kuan Yew menanamkan prinsip zero tolerances terhadap korupsi. Pejabat negara diberikan gaji tinggi agar tidak tergoda untuk menerima suap, namun di sisi lain hukuman berat menanti siapapun yang berani melanggar kepercayaan publik. Kebijakan ini bukan sekadar aturan tetapi sebuah pesan moral. Kejujuran adalah pondasi utama negara. Hasilnya, birokrasi menjadi efisien, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat maupun dunia internasional. Dari sinilah investor asing mulai berani menanamkan modal di Singapura karena mereka yakin uang yang ditanamkan tidak akan hilang di meja korupsi. Yang kedua, pendidikan sebagai senjata utama. Jika tidak memiliki emas, minyak, atau sumber daya alam lain, maka satu-satunya aset berharga adalah manusia. Singapura menjadikan pendidikan sebagai investasi terbesar. Sekolah-sekolah diarahkan untuk membentuk generasi yang disiplin, terampil, dan kompetitif.
Bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantar agar generasi muda bisa terhubung dengan dunia global. Sementara matematika dan sains diprioritaskan untuk mendukung pembangunan industri modern. Dengan cara ini, tenaga kerja Singapura tidak hanya siap untuk pekerjaan sederhana, tetapi juga mampu masuk di sektor-sektor strategis seperti teknologi, keuangan, dan riset. Pendidikan di Singapura menjadi mesin penggerak mobilitas sosial, mengangkat rakyatnya dari keterbatasan menuju kelas dunia. Singapura hanyalah titik kecil di peta, tetapi posisinya berada di jalur perdagangan internasional antara timur dan barat. Alih-alih membiarkan posisi itu berlalu begitu saja, mereka mengubahnya menjadi kekuatan. Pelabuhan Singapura dikelola dengan efisiensi tinggi hingga menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Dari sini negara kecil ini menjadi hubungan perdagangan global yang menghubungkan ratusan negara dengan pelabuhan sebagai jantung ekonominya. Singapura bukan hanya tempat singgah kapal, melainkan pusat distribusi barang, jasa, dan informasi lintas benua. Banyak negara pada masa itu masih menutupi diri dengan proteksi ekonomi. Singapura justru melakukan hal sebaliknya. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk modal asing, pajak dibuat kompetitif, regulasi dipermudah, dan stabilitas dijaga. Tidak heran perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, dan berbagai bank dunia menjadikan Singapura sebagai pusat operasional mereka di Asia. Dengan ekosistem yang kondusif, aliran modal internasional mengalir cerdas ke negara ini, mempercepat pertumbuhan ekonominya jauh melampaui negara tetangga yang masih terjebak dalam birokrasi berbelit dan ketidakpastian hukum. Singapura terdiri dari beragam etnis, Cina, Melayu, India, dan lain-lain. Potensi konflik etnis sangat besar, apalagi setelah pengalaman pahit di awal kemerdekaan, namun pemerintah mengambil langkah cerdas. Integritas dijadikan kebijakan inti. Perumahan umum diatur agar berbagai etnis tinggal berdampingan. Sekolah menjadi ruang pertemuan lintas budaya dan hukum ditegakkan untuk mencegah diskriminasi. Strategi ini berhasil menciptakan stabilitas sosial yang langka di kawasan Asia Tenggara. Di saat negara lain sibuk dengan konflik identitas, Singapura berhasil membangun masyarakat yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Satu hal yang membedakan Singapura dari banyak negara lain adalah kemampuannya berpikir jauh ke depan. Pemerintahannya tidak hanya sibuk memadamkan masalah hari ini, tapi juga menyiapkan solusi untuk masalah 20 hingga 30 tahun ke depan. Krisis air misalnya diatasi dengan teknologi desalinasi dan daur ulang air hingga Singapura kini menjadi salah satu negara dengan teknologi pengelolaan air terbaik di dunia. Begitu pula dalam bidang digital, bahkan ketika dunia baru belajar internet, Singapura sudah menyiapkan dirinya sebagai smart nasional. Inovasi bukan sekedar jargon, melainkan visi yang benar-benar dijalankan secara konsisten. Dengan kombinasi 6 pilar inilah, Singapura berhasil mengubah dirinya dari sebuah pulau miskin tanpa sumber daya menjadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Sebuah bukti bahwa ukuran wilayah bukanlah penentu masa depan, melainkan kualitas visi manusia dan institusi yang membangunnya. Kisah Singapura memberi kita satu pelajaran penting. Sebuah bangsa tidak ditentukan oleh luas wilayah atau melimpahnya sumber daya alam. Yang benar-benar menentukan adalah bagaimana manusia di dalamnya dikelola, bagaimana institusi dibangun, dan bagaimana visi jangka panjang dijalankan dengan konsisten. Banyak negara besar terjebak pada rasa puas diri karena memiliki tanah luas, minyak, atau kekayaan alam lain. Namun tanpa disiplin, tanpa pemerintahan yang bersih, dan tanpa fokus pada pembangunan manusia, semua kekayaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Singapura justru membuktikan hal sebaliknya. Dari keterbatasan yang nyaris mustahil lahirlah sebuah kekuatan baru yang dihormati dunia. Sekarang pertanyaannya, bukan lagi bagaimana Singapura bisa maju, tetapi apakah kita sendiri mau belajar dari caranya? Apakah kita bersedia membangun kualitas manusia yang memperbaiki tata kelola dan berani melihat jauh ke depan, bahkan ketika tantangan terasa berat, karena pada akhirnya keberhasilan sebuah bangsa dan bahkan
keberhasilan pribadi kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki hari ini, tetapi oleh bagaimana kita mengelola diri, menjaga disiplin, dan mempersiapkan masa depan. Jadi, kalau kamu setuju bahwa kisah Singapura ini bisa menjadi cermin berharga, jangan lupa like dan share dan subscribe juga, supaya semakin banyak orang-orang yang bisa belajar bersama dari dan tuliskan di kolom komentar, menurutmu apa yang paling penting yang bisa kita tiru dari Singapura untuk membangun masa depan kita sendiri.